Kita mulakan pagi ini dengan istighfar, asmaul husna beserta doa. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan Sang Pencipta bagi alam semesta. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang dimuliakan, yang berbahagia jamaah pengajian ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah menjagamu. Semua manusia fitrahnya ingin selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Persoalannya adalah yang dinamakan selamat itu bagaimana? Merujuk kepada ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min zurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Ayat 124. Ingat ketika dicoba atau diberi cobaan. Nabi Ibrahim dicoba, diberi cobaan oleh Allah di kalimatin, dengan beberapa kalimat. Arti kalimat di sini adalah beberapa jenis ketentuan-ketentuan Allah dalam menguji hambanya. Fa'atammahunna,
Nabi Ibrahim menyempurnakan. Tam itu artinya sempurna. Fa'atammahunna, Nabi Ibrahim menyempurnakan cobaan-cobaan yang Allah hadapkan. Jenis-jenis kalimat atau jenis-jenis cobaan itu dari beliau kecil, remaja, berkeluarga, dewasa, hingga sampai akhir hayatnya. Dari ayat itu dapat diambil penjelasan tentang selamat. Orang yang selamat adalah orang yang dapat menghadapi ujian sebagai jalan, membawa imannya, keyakinan dan kepercayaannya sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu orang selamat. Selamat membawa imannya melalui jalan yang Allah hadapkan dari berbagai jenis ujian dan dugaan. Dan pasti setiap orang berbeda. Perbedaan itu bukan jenis ujiannya saja, tapi perbedaan itu dipengaruhi dengan kesiapan orang yang diujinya. Contoh, satu kelas 30 pelajar diberi soalan dalam ujian atau semester 40 soalan. Dari 30 pelajar itu perlu 30 menit selesai mengerjakan 40 soalan. Ada yang kurang dari 30 menit selesai mengerjakan soalan. Ada yang lebih dari 30 menit pun belum selesai mengerjakan soalan. Itu baru pengaruhnya waktu dengan ujian yang dihadapi. Belum lagi pengaruh iman. Ada pelajar, baiknya saja nanti diambil, yang kurang baik atau tidak baik jadikan pengajaran aja. Sekolah hari ini bukan hanya karena suasana pandemi yang sudah mendekati berakhir insya Allah, tapi dipengaruhi dengan era milenium dan global. Tidak ada pelajar tidak naik tingkatan. Zaman saya dulu, mungkin zaman puan-puan, ya, tidak naik darjah, tidak naik kelas, tidak naik tingkatan, banyak. Harus mengulang di kelas yang sama, di darjah yang sama. Tapi untuk saat ini, jika ada pelajar tidak naik kelas, ibu bapaknya yang marah. Dan yang disalahkan adalah bukan pelajarnya, gurunya. Gurunya tidak pandai mengajar, tidak pandai menyampaikan, dan lemparan kesalahan-kesalahan yang lain kepada guru. Maka guru itu disebut pahlawan tanpa jasa. Ya, karena perjuangannya dalam mengasuh, dalam mendidik para pelajar berat jika tidak disertai dengan keimanan yang kuat. Jadi efeknya pelajar hari ini tak terbayang tak naik kelas. Hanya
markahnya saja yang tidak memuaskan atau kurang dari standar. Tujuan saya mengalihkan sedikit tentang naik kelas dan tentang pelajar menghadapi ujian. Ada yang selamber saja. Antara ujian tidak ujian itu sama. Tapi ini bukan pelajar cemerlang. Ini pelajar, saya keluar bahasa Jawa dulu, ndablek. Ya. Pelajar yang tidak ambil indah, tak ambil perhatian. Namun ada juga pelajar yang ambil perhatian ketika ujian, dia pun belajar ditingkatkan. Tiap-tiap hari belajar, tapi semasa ujian ditingkatkan lagi. Sehingga nilainya cemerlang dan waktu yang disediakan mencukupi untuk menyelesaikan ujian-ujian itu. Tentu kita memilih kategori pelajar yang memanfaatkan waktu sebelum ujian untuk mempersiapkan diri sebelum menghadapi soalan. Dan pada akhirnya ia dapat menjawab soalan itu dan mendapat nilai ataupun markah yang cemerlang. Hidup kita, saya muslimin, muslimah, jamaah, ifadillah, yahfazkan. Tidak henti-hentinya untuk kita belajar. Dan pada saat-saat ujian terasa berat, justru pada ketika itu ditingkatkan belajarnya. Belajar dengan keadaan. Belajar dengan kehendak Tuhan. Belajar dengan qada qadar. Belajar dengan ilmu kehidupan. Maka kita semua berharap dan semoga Allah memperkenankan akhir hayat kita urusannya dengan sesama manusia dapat diselesaikan. Hutang piutang dapat diselesaikan. Saling memaafkan dapat dilakukan. Amal kebaikannya semoga diterima oleh Allah. Kesalahan dan kekhilafannya dimaafkan oleh Allah. Selamat imannya. Selamat membawa imannya sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu arti selamat ya, bukan berarti orang itu tanpa ujian dalam hidupnya. Enjoy, bersenang-senang, tidak sakit, sehat, bukan hanya sebatas itu arti selamat. Maka ada beberapa kisah yang telah berlalu dari kisahnya para nabi. Dan pada pagi ini kita akan teruskan di muka surat 432. Juga beberapa kisah akan dikemukakan. Pada bacaannya di penggal yang kelima, para salafus sholih, yakni orang-orang baik yang sebelum kita atau juga orang-orang baik zaman kita sekarang juga tidak lepas dari ujian. Ibnul Qayyim berkata, wahai manusia yang lemah cita-citanya, Nabi Nuh menangis di jalan. Nabi Yahya disembelih kaumnya, Bani Israel. Nabi Zakaria juga dibunuh oleh Bani Israel. Para imam banyak yang dipenjara dan para ulama banyak yang disebat. Beginilah jalan ujian itu. Muslimin muslimah rahimakumullah. Lika-liku kehidupan. Biasanya lika-liku kehidupan jadi berliku-liku. Itu karena kita banyak menoleh kepada daya tarik tipu daya dunia. Saya ulang, biasanya
tertarik dengan tipu daya dunia. Maka timbullah beberapa bentuk ujian. Puan-puan jalan menuju masjid. Sebelum sampai ya, ada kedai. Puan-puan pun menoleh kedai itu. Puan-puan pun tertarik. Akhirnya kereta berhenti. Bukan hanya berhenti, turun dari kereta. Turun dari kereta, musimnya hujan. Dalam merentasi dari tempat parking ke tempat kedai itu, puan-puan terpelanting, jatuh. Masih boleh bangun, belum begitu terasa, karena akalnya bukan kepada luka di anggotanya, tapi masih lagi di baju yang digantung di kedai itu. Maka rasa sakit belum terasa, tidak begitu terasa. Puan-puan pun masuk kedai, akhirnya beli. Saya ringkaskan saja, bawa pulang. Satu, karena dia jatuh, jadi satu alasan tak jadi pergi mengaji. Yang nomor dua, ya, karena dia jatuh, dia harus merawat luka yang dia jatuh itu, dan harus menanggung rasa sakit. Dalam masa yang sama pula, dia pun ada baju baru. Baju barunya di hatinya, sakit juga dirasa. Pengaruh-pengaruh ini, bila sama-sama kita perhatikan, siapa cari pasal? Ya, akan kembali kepada diri sendiri. Maka doanya ayah kita, Nabi Adam, itu kita ikut serta membunyikan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan orang yang merasakan bahwa ujiannya itu dia sendiri yang cari pasal, akan mudah sedar. Tapi kalau dia tidak kembalikan kepada diri cari pasal, ia akan cari pasal orang lain sebagai penyebab. Dan itu akan bertambah besar lagi rasa yang ditanggung dalam menghadapi ujian. Tetapi ada orang itu tak cari pasal, tapi memang Allah menghendaki dia menghadapi ujian. Contoh, para nabi itu tak cari pasal dengan kaumnya. Juga tak cari pasal di tengah-tengah keluarganya. Tapi karena memang Allah menghendaki para nabi mendapatkan ujian sebesar itu sampai di peringkat ada yang disembelih ataupun yang dibunuh oleh kaumnya sendiri. Menunjukkan bahwa mempertahankan dan selamat membawa imannya itu ujian akan dihadapi oleh seseorang. Ya. Ujian akan dihadapi oleh seseorang. Maka kita semua berharap semoga Allah berikan keselamatan. Dan doa yang awal kita baca sebelum mengaji tadi, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhinal jannata darus salam. Kita meminta kepada Allah, Tuhan yang memberi keselamatan itu memberikan keselamatan kepada kita hingga kita dimasukkan oleh Allah dengan rahmatnya ke surga yang namanya Darussalam, rumah keselamatan. Di bawahnya dikemukakan ayat Al-Quran di surah Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin.
Artinya kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Al-Anbiya ayat 73. Allah dengan sifat kesempurnaannya kuasa dalam mengatur maupun menentukan segala kejadian. Dan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia sebagai tempat ujian. Allah juga maha tahu kemampuan hamba yang diujinya. Allah juga tahu jenis-jenis yang sesuai menguji hambanya. Maka jamaah ihfazillah yahfazka dalam menghadapi apa saja tidak akan mengatakan Allah tersalah atau Allah salah. Allah tetap maha benar. Tidak ada yang tersalah bagi Allah Ta'ala. Salah saja tidak ada bagi Allah, apatah lagi tersalah. Salah itu pada makhluk, tersalah itu pada makhluk, benar itu adalah pada Allah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah datang dari Tuhanmu, maka janganlah kamu menjadi golongan orang-orang yang ragu. Allah Ta'ala menentukan puan-puan jadi pimpinan. Berawal dari pimpinan yang memimpin dirinya sampai kepada pimpinan yang memimpin keluarganya. Atau lebih besar dari itu, memimpin masyarakatnya. Menjadi pemimpin itu ujian, dipimpin juga ujian. Dan pada ayat ini Allah sebut tentang a'immah. A'immah itu adalah jamak. Maka diartikan pemimpin-pemimpin. Setelah ujian dihadapi, ibarat seperti tadika sudah dilalui, sekolah rendah atau sekolah dasar sudah dilalui, sekolah menengah sudah dilalui, diploma telah dilalui, di universitas juga telah dilalui. Ini bagi jalur formal. Yang tidak formal, sekolah rendah diikuti, program pesantren, menghafal Al-Quran, belajar kitab, belajar alim, telah dilalui, maka orang-orang ini berarti telah melalui ujian-ujian. Setelah melalui ujian dan lulus, maka dia adalah calon-calon pemimpin. Calon-calon pemimpin yang memenuhi kriteria ataupun memenuhi syarat yang diperlukan. Seorang pemimpin adalah yahduna bi amrina. Memberi petunjuk dengan perintah kami. Merujuk ayat ini adalah maksudnya para nabi dan para rasul itu menyampaikan kepada umatnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemberi petunjuknya Allah, penyampainya para nabi dan para rasul. Juga wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan yang baik. Saya teringat dengan satu hadis baginda, ana awwalu wajibin ma amartukum bihi. Aku orang yang wajib melakukan sesuatu yang aku perintahkan kepada kamu. Artinya menjadi contoh dan teladan sebelum menyuruh orang lain ataupun sahabatnya
melaksanakan perintahnya, baginda telah melakukannya dan memberi contoh terlebih dahulu. Selain selalu mengerjakan kebaikan, Allah sebut wa iqamas shalah, mendirikan salat. Ayat ini menunjukkan juga bahwa para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu juga sholat, mengikut syariat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Karena sholat itu adalah hubungan intern, hubungan khususiyahnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga wa itai zakah, keluarkan zakat. Dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat, manusia itu akan mendapat bagian rezeki. Salah satu bagian rezekinya adalah harta. Dan ketentuan harta itu diatur oleh Allah Ta'ala dengan undang-undang yang namanya zakat. Karena Allah menetapkan ada kaya, ada miskin. Rizkinya orang miskin atau rizkinya asnaf penerima zakat adalah dari orang-orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Mereka itu disebut abidin. Mereka itu orang yang selalu menyembah. Berarti hubungan dengan sesama manusia mulai dari keluarga sampai umatnya semua adalah khidmatnya kepada Allah. Diperluas lagi sebagai seorang petani dengan ladangnya atau dengan kebunnya atau dengan sawahnya atau dengan bendangnya adalah abidin, bukti menyembah ia kepada Allah Ta'ala dengan menjaga amanah yang berupa sawah, kebun, dan lain-lainnya. Begitu juga pada seorang yang berdagang. Maka dengan perniagaannya itu dia khidmat kepada Allah, melayani hamba Allah yang memerlukan barang yang dia jual sehingga terjadi transaksi jual dan beli, kemudian ada hak baginya untuk mendapatkan jalan rizkinya. Tinggal kita mengkiaskan di manakah kita diposisikan oleh Allah Ta'ala. Dengan ayat ini kita pelajari atau kita ikuti, semuanya menjadi pengabdian dan ibadah kita kepada Allah. Wa kanu lana abidin. Dan ayat 73 ini rujukannya adalah kisahnya para nabi sebelumnya. Di ayat-ayat sebelumnya itu Allah Ta'ala menceritakan perjalanan para nabi-nabinya, dan nabi-nabinya itu juga diuji oleh Allah Ta'ala. Bawahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih, semoga Allah merahmatinya, adalah seorang imam Ahlussunnah wal Jamaah yang telah dimasukkan ke dalam penjara. Dia juga disebat dengan cemeti. Karena apa? Hanya karena kezuhudan dan ibadahnya saja. Hanya karena ilmunya dalam bidang hadis. Sekala dia menghafal lebih dari 1000 hadis, baik yang riwayatnya marfu, yakni hadis yang dapat diangkat, ataupun riwayatnya mauquf, yakni hadis yang sanadnya terhenti, atau maqtu, yakni hadis yang terputus, atau asar, yakni perkataan para sahabat, maupun berupa perkataan para tabi'in. Hanya karena puasa di siang hari dia disebat. Karena dia berpaling dari gemerlapannya kehidupan dunia. Karena dia melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena dakwahnya yang cemerlang dan memukau serta penuh makna. Karena dia tetap komitmen di jalan Allah. Atau karena dia membina generasi penerus umat ini dan mengajar ilmu kepada mereka. Sama sekali tidak. Sesungguhnya ini hanyalah berupa ujian yang akan meninggikan derajatnya. Sesuatu yang telah berlalu, ya. Muslimin muslimah, kemudian flashback, kita ingat kembali, itu rasanya ringan. Cerita Imam Ahmad bin Hanbal ini cerita yang telah berlalu. Episodenya dari ujian sampai jawaban
dari menghadapi ujian sampai mendapatkan pertolongan itu sudah berlalu. Maka rasanya ringan karena adanya ujian disiapkan dengan adanya jawaban. Ujian kita hari ini, kita belum tahu jawabannya. Maka kadang kita terasa berat hari ini. Ujian hari semalam sudah pun terjawab, maka yang semalam sudah terasa ringan bagi kita. Sedangkan ujian itu pula kadang Allah Ta'ala menguji dalam bentuk yang sama. Ya, dalam bentuk yang sama. Kadang juga yang lebih rendah atau yang lebih mudah. Kadang yang lebih besar ataupun yang lebih berat. Bagaimanapun juga seberat-beratnya ujian, ini cakap untuk diri saya sendiri dan pada muslimin muslimah, Allah sayang kita. Allah kadang menyayangi hamba dengan memberi sesuatu yang memang kita suka. Kadang Allah Ta'ala sayang kita dengan cara menguji supaya kita tidak terlalu leka ataupun lena dan cepat kembali kepadanya. Maka positifnya itulah yang kita ambil. Semoga selalu berpikir positif dalam menghadapi ketentuan dan kehendaknya. Diteruskan lagi, dia disebat dan dimasukkan ke dalam penjara, lalu dikeluarkan. Dan dia laksana bagaikan emas yang dimasukkan ke dalam nyala api, lalu dia akan kembali menjadi emas murni dan berwarna merah. Walaupun cair, dengan ujian itu harus cair, ya. Tapi ketika selesai atau beralih ke ujian yang lain, emas tetap emas. Jamaah ihfazillah yahfazka, dalam menghadapi ujian mungkin pernah guncang, atau bahasa lainnya tadi adalah cair. Tapi iman kita, dalam cairnya kita, guncangnya kita menghadapi ujian itu tidak sampai rapuh, bahkan tidak akan pernah runtuh. Dan inilah kekuatan dalam menghadapi siang dengan segala urusannya dan malam dengan segala urusannya. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira ayyutraku, bahwa mereka dibiarkan saja, ayyakulu, jika mereka mengatakan amanna, kami telah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji, walaqad fatanna alladzina min qablihim, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, dan sungguhnya Allah mengetahui apa yang benar dan sungguhnya Dia juga mengetahui orang-orang yang dusta. Titik. Muslimin muslimah jamaah pengajian ihfazillah yahfazka. Setiap hari kita melafazkan tajdidul niat maupun tajdidul iman dengan perkataan, kalau pagi asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin.
amanna billahi robba. Kita tajdid, kita perbarui lafaz dengan lafaz amanna billahi robba. Nanti petang juga kita perbarui lagi amsayna ala fitratil Islam dan seterusnya sampai perkataan amanna billahi robba. Kami beriman dengan Allah sebagai Tuhan. Nah, lafaz ini keluar dari lisan kita. Allah Tuhan yang maha tahu bobot nilai iman itu, nilai ucapan itu, nilai amanah billah. Itu ada kualitinya, ada bobotnya, ataupun hanya sekadar seperti batu di tangga. Untuk mengetahui nilai ucapan amanah billah, beriman kepada Allah, Allah Ta'ala hadapkan ujian. Larinya kemana? Seperti yang dia cakap atau tidak? Minta tolongnya ke siapa? Seperti yang dia cakap ke tidak? Keyakinannya kepada siapa? Seperti yang dia cakap ataupun tidak? Apabila ucapannya, pergantungannya adalah tetap kepada Allah, lulus ujiannya. Oleh itu Allah sebut di ayat 3-nya, wala sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum. Kalau ayat ini kita muhasabahkan terhadap diri sendiri, ya orang-orang yang sebelum kita juga menghadapi. Hanya mungkin bentuk ujiannya itu yang berbeda. Tapi tujuan Allah menguji adalah menyatakan lafaz yang dilafazkan imannya itu terbukti saat Allah menghadapkan dirinya dengan berbagai ujian dan cabaran. Selanjutnya, agama bukan sekadar pengakuan-pengakuan saja. Sebagaimana yang dikatakan penyair, dakwah yang tidak dibuktikan dengan bukti-bukti, pelakunya hanya mengaku-aku saja. Seorang yang mengaku bahwa dia mencintai Allah, tetapi ketika dia mendengar azan, dia tidak bergerak menuju ke masjid, adalah seorang yang munafik jika ia tidak mempunyai alasan yang dibenarkan oleh agama. Berarti cakap harus serupa bikin. Walaupun ada cakap yang belum mampu bikin, tapi bukan berarti meninggalkan. Cakap serupa buat. Walaupun baru bercakap belum mampu buat, tidak berarti ia tidak mau buat. Maka perbedaannya adalah terletak pada hatinya masing-masing. Bahkan ujian itu juga ditanggung, dirasa, beratnya adalah di hatinya. Muslimin muslimah, ada yang mata memandang itu berat, tapi hati memandang ataupun hati merasakan itu tidak berat. Seperti kisahnya tabi'in yang sakit di atas tempat tidur sampai dilubangi untuk buang air besar. Muridnya itu memandangnya kasihan. Akan tetapi gurunya yang merasakan itu tidaklah terasa berat baginya. Ia rasa nyaman. Maka saat muridnya memberi tawaran ataupun bertanya, kenapa engkau tidak minta kepada Allah sehat? Wahai Tuanku, jawabannya dengan rileks, dengan santai. Gurunya menjawab, bagaimana aku akan meminta kepada Allah, sedangkan Allah sudah memberi yang terbaik untuk aku tanpa aku minta. Redhonya itu yang menjadikan berat itu ringan.
Dan semoga kita dapat mencontohi ataupun dapat menirunya. Redho, terima, lapang dada, nanti akan terasa ringan kita dalam menghadapi ujian dan dugaannya. Karena semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Tinggal tunggu gilirannya. Kebanyakannya terasa berat itu karena lupa kalau kita mau mati. Padahal urusan-urusan selain urusan kematian itu lebih ringan daripada kita berhadapan dengan kematian. Karena dengan kematian itu kita sudah tidak dapat lagi peluang untuk berada di dunia ini. Segala kesenangannya yang asalnya dulu disenangi itu sudah terputus, sudah berakhir. Maka saat kita menghadapi urusan selain kematian, ya kematian diri kita dasari atau landaskan dengan redha kepadanya, kepada ketentuan-ketentuannya, insya Allah akan membantu kita dari terasa berat itu akan menjadi terasa ringan. Dan mulailah seseorang itu memperbaiki hubungan baiknya kepada Allah. Mulai dari husnuzon sampai kepada penyembahan tanpa batas dan waktu. Bagaimana penyembahan tanpa batas dan waktu? Di mana saja dan kapan saja adalah hamba Allah yang menghambakan diri kepada Allah. Ada lagi yang mengatakan bahwa dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, tetapi tatkala diuji dengan sakit, dia menyalahkan, marah terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini tidak mencerminkan apa yang dia katakan mencintai Allah, tapi dia tidak terima dengan ujian-ujian Allah. Ada cerita Syekh As-Sibli, dulu pernah saya ceritakan. Beliau didatangi oleh muridnya. Sering muridnya itu datang. Sampai beliau itu bertanya, kenapa kamu sering datang? Muridnya kata, saya suka dengan Tuan Guru. Tanpa banyak bicara, Syekh As-Sibli ini mengambil kerikil batu. Kemudian dilemparkan ke muridnya. Muridnya lari. Ketika lari, Syekh As-Sibli memberi pelajaran kepadanya. Katanya, kamu cinta kepadaku. Baru aku baling dengan batu kecil, kamu sudah lari. Di mana bukti cintamu kepadaku? Berarti muslimin dan muslimah, Allah Ta'ala menguji kecintaan kita kepadanya melalui ujian-ujian itu. Maka jangan lari, tetaplah berada pada tempatnya, bahkan ayo semakin dekat dengannya. Bawahnya lagi, ada juga yang mengaku bahwa dia taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mencintai Allah. Tetapi ketika anaknya meninggal dunia, dia menjadi murka dan mengingkari qada dan qadar. Dia mengucapkan kata-kata yang sama sekali tidak ada dasarnya. Di manakah imannya? Di manakah kejujurannya? Tentu pelajaran bukan untuk orang lain, adalah untuk diri kita sendiri. Iman artinya bahwa berwudu dengan air yang dingin untuk melaksanakan sembahyang subuh lebih kamu sukai daripada sekadar duduk bersama saudara atau sahabatmu atau berbisik dengan kekasih yang dicintai. Dalam suatu hadis dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya ibadi, idza qamal abdul mu'minu
wa tawaddu'a minal ma'il baridi yad'uni ushidukum anni qad ghafartu lahu wa adkhaltuhul jannah. Yang artinya, wahai hamba-hambaku, apabila seorang hamba mukmin bangun lalu berwudu dengan air dingin untuk berdoa kepadaku, maka aku persaksikan kepada kalian bahwa aku, yakni Allah, telah mengampuninya dan akan memasukkannya ke dalam surga. Muslimin muslimah rahimakumullah. Sememangnya adalah yang dirasakan berat tapi tetap dilakukan dan dihadapi, itu akan membawa hikmah selepasnya. Contoh seperti dalam hadis ini, sama-sama sholat subuh di musim panas dengan di musim dingin, ini pengaruhnya beda. Mungkin kalau kita ini tidak begitu terasa perbedaan karena kita dekat dengan garis khatulistiwa. Musim dingin tetap berwudu, tetap mengerjakan sholat, tetap menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman kepada hambanya, ushidukum anni qad ghafartulah. Aku telah maafkan dia, wa adkhaltuhul jannah, dan masukkanlah dia itu ke dalam surga. Berarti ayat ini adalah mengajar kita tentang redha. Bergandengan dengan yang dikatakan iman. Iman tidak lepas ia dari redha. Walaupun mungkin peratus redhonya itu kecil, berarti itu juga tanda imannya kecil. Peratus redhonya besar, itu tanda imannya juga besar. Dan disebutkan di bawahnya tanda-tanda kejujuran, yaitu bahwa kamu tetap berada di antara barisan orang-orang yang beriman ketika sembahyang, dan kamu mendatangi dengan penuh kerinduan yang sangat mendalam, karena orang munafik juga terkadang sembahyang tetapi tanpa ada rasa cinta atau keikhlasan dan kepatuhan dari apa yang kita mampu lakukan. Mari muslimin dan muslimah, kita latih dan terus berlatih untuk melakukannya dengan ikhlas. Apa arti ikhlas? Murni dari pengaruh selain Allah. Jika ada urusan itu dengan sesama, tapi di atas dasar urusan dengan Allah, itu yang dirasakan. Sekali lagi, jika ada urusan bersama sesama, baik itu jiran, kawan, rakan, sahabat, ya, adalah di atas kepatuhan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikemukakan lagi surah An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk sembahyang, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riak dengan sembahyangnya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit-sedikit. Wala yazkurunallaha illa qalila. Ini Allah sebutkan tentang cirinya orang munafik saat ada panggilan untuk mengerjakan ibadah sholat. Dan kita sendiri dalam lingkungan kita, azan tanda masuknya waktu sholat, azan tanda panggilan untuk ikut sholat berjamaah. Setidak-tidaknya, kata Imam Ghazali,
sebelum menyaut seruan azan untuk datang, itu adalah jawab terlebih dulu azan. Allahu Akbar dari rumah, andaikan masih di rumah, dijawab. Sampai lafaz hayya 'alas shalah. Sebelum dijawab, dijiwai. Jom, dirikan sholat. Bilal atau muazzin dalam azannya itu mengajak. Tapi ada yang tidak terasa diajak. Ya, ini kelemahan seseorang masing-masing. Ya. Jadi azan itu salah satunya adalah mengajak. Nah, di mana tak mengajaknya? Ini hayya 'alas shalah. Mari mendirikan sholat. Juga mengajak kepada yang diinginkan oleh semua manusia. Apa? Kejayaan. Hayya 'alal falah. Mari menuju kepada kejayaan. Maka kalau orang, termasuk juga saya dan jamaah Ifazillah ya Fazga, ingin berjaya, tapi salah jalannya, putar balik, pusing balik. Jalan menuju kejayaan itu adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah akan atur, ya. Allah Ta'ala akan bantu yang hubungannya dengan sesama manusia untuk berjaya. Kadang-kadang orang itu hanya pandang lahiriahnya saja, karena yang mampu dipandang adalah lahiriah. Kawan ketemu kawan, lama tak jumpa, ya. Kawan turun daripada kereta, kemudian bersalam dengan temannya mengatakan, oh awak sekarang sudah sukses, awak berjaya. Karena dia pandang hanya mobilnya ataupun keretanya. Maka kalau ada orang mengatakan dengan puan-puan, wah awak sekarang berjayalah. Puan-puan jangan terus besar kepala, tapi muasabah. Ya tetap bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Tapi dalam masa yang sama, arti kejayaan itu adalah memenuhi panggilan Allah. Ciri orang munafik itu jika dipanggil mereka malas untuk mendatanginya, dan jika diingatkan untuk berzikir atau mengingati Allah, dia ingat tapi hanya sedikit saja. Mereka bawahnya melaksanakan sembahyang tetapi dengan keadaan malas dan sambil lewat. Mereka sembahyang tetapi dengan sikap dingin. Mereka baca Quran tapi dengan rasa dingin juga. Tidak ada kejujuran, tidak ada nilai keikhlasan, tidak ada rasa cinta dan dorongan. Maka semuanya itu tidak akan bermanfaat bagi mereka. Muslimin muslimah, pengajian ataupun majelis ilmu kita bukan menakut-nakuti kemudian tak jadi buat. Orang itu takut kemudian tak jadi buat, itu negatif. Contoh, ya, takut sholat tidak ikhlas kemudian tak sholat, itu negatif, itu salah. Takut tidak ikhlas tetap sholat, nanti Allah akan bantu kita jadi ikhlas. Itu yang khusus ya. Yang umumnya saja, umumnya secara umum. Takut berniaga, takut rugi, akhirnya tidak berniaga, ya rugi. Takut rugi ketika berniaga berarti harus berhati-hati, bukan terus meninggalkan berniaga. Sama juga petani, takut menanam karena takut dimakan tikus hasil tanamannya. Tentu itu negatif. Tetap menanam, kemudian dijaga semampunya dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ya, kita mengaji melalui kitab ini, yang mampu, yang belum mampu, minta maaf, yang belum mampu kita lakukan bukan berarti harus ditinggalkan. Belum mampu amal dengan ikhlas,
jangan tinggalkan. Ya. Belum mampu untuk sholat jamaah 5 waktu di masjid, jangan ditinggalkan, khususnya ayah-ayah dan tuan-tuan. Belum mampu semua, ya jangan ditinggal semua. Mana yang termampu untuk kita melakukannya. Kemudian setiap kali selesai melakukan satu kebaikan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih padanya. Selanjutnya, Imam Ahmad dipenjarakan karena dia mengatakan Tuhanku adalah Allah. Maka Allah meninggikan derajatnya. Maka kita seharusnya selalu mengingati dan menyebut namanya, yakni nama Allah dalam setiap majlis. Di atas setiap pentas, dalam setiap mimbar, dalam setiap pertemuan, dan di setiap awal acara majlis. Coba bagaimana Allah meninggikan derajatnya. Adapun dengan para musuh mereka, Allah menafikan buah tutur mereka. Sedikit sekali mereka disebut-sebut. Sementara orang-orang yang menentang mereka seperti Menteri Ibnu Ziyad yang didoakan mendapat kecelakaan oleh Imam Ahmad sehingga dia disebat, sehingga dia disiksa dan dimasukkan ke dalam pembakaran roti hingga akhir hayatnya tubuhnya hancur lumat. Begitu juga dengan Ahmad bin Abi Daud, dengan Syekh Mu'tazilah, seorang ahli bid'ah yang beraliran Jahmiyah. Imam Ahmad mendoakannya, maka dia pun lumpuh pada sebagian badannya. Karena Imam Ahmad berkata, "Ya Allah, siksalah dia pada sebagian tubuhnya, karena dia seorang yang suka menyebat orang." Maka sebagian dari tubuhnya menjadi lumpuh, dan sementara sebagiannya lagi sehat. Mereka berkata, "Bagaimana keadaanmu, wahai Ahmad bin Abi Daud?" Dia menjawab, "Demi Allah, kalau lalat jatuh pada tubuh saya yang sebelah ini, kiamat seolah-olah akan terjadi. Sedangkan tubuh saya yang sebelah lagi, demi Allah, kalau sekiranya dia dipotong satu demi satu dengan gergaji, saya tidak akan merasakannya." Kenapa? Karena dia menentang kebenaran. Adapun dengan Imam Ahmad, dia tetap disebut-sebut dalam kitab-kitab hadis beribu-ribu kali. Dari 3 penggal ini yang saya teruskan bacaannya, muslimin dan muslimah, intinya adalah Allah Ta'ala merendahkan orang-orang yang menentang dan meninggikan orang-orang yang taat. Walaupun orang yang taat itu harus melalui kesedihan. Dipenjarakan itu kan sedih, berpisah dengan keluarga, ya, diaibkan itu juga sedih, tapi pada akhirnya adalah tetap kemuliaan yang diperolehinya, tetap kehormatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Maka tentang doa Imam Ahmad mendoakan kepada Ahmad bin Abi Daud, ya, itu jangan kita pandang negatifnya, artinya kita pandang bahwa hukum Allah Ta'ala itu berlaku, ya, orang baik dengan kebaikan-kebaikannya sebagai balasannya, begitu juga sebaliknya. Dalam satu kisah disebutkan bahwa ada seorang soleh diuji. Tatkala dia berjumpa dengan seorang negeri yang zalim, dia telah memukul wajah orang soleh itu dengan tapak tangannya sehingga dia terjatuh. Lalu orang soleh dan rajin beribadah itu berkata, "Ya Allah, dia telah memukul saya, potonglah tangannya." Maka Allah menyiksanya dengan seorang yang zalim juga, lalu tangannya dipotong. Oleh karena itu dia berkata, "Setelah tangan kananku putus, hidup tidak lagi terasa nikmat. Wahai kehidupanku, tangan kananku telah putus, maka tinggalkanlah aku." Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Kisah yang baru, ya, yang baru saya bacakan, hukum kausal ataupun hukum balasan. Semestinya adalah pada Allah Ta'ala melakukan apa saja bukan karena diminta. Ini tauhidnya. Bukan karena orang itu minta kemudian Allah kerjakan atau Allah lakukan. Tak.
yang sebenarnya Allah Ta'ala tidak dipengaruhi oleh hamba dalam apa perbuatan ataupun ketentuan. Akan tetapi Allah Ta'ala memberikan tanda. Tanda orang akan diberi, ia mau angkat tangan dan berdoa. Tanda orang akan terima rizki, ia mau ikhtiar dan usaha. Tanda orang itu akan dapat ilmu, mau berada dalam majlis ilmu dan pengajiannya. Dan tanda-tanda yang lainnya. Yaitu, ya, insya Allah, tanda husnul khotimah adalah melakukan kebaikan sebelum datang ajalnya. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah juga diuji dengan berbagai ujian. Dan dia adalah seorang imam yang hidup pada masa penuh dengan ujian dalam sejarah Islam. Ibnu Taimiyah diuji atas harga diri dan kehormatannya dengan berbagai tuduhan murahan yang sama sekali tidak benar dan tidak pernah ada. Beliau dimasukkan ke dalam penjara karena berdakwah kepada Allah, pada la ilaha illallah, kepada perusahaan akidah agar manusia keluar daripada kegelapan menuju cahaya. Maka tatkala dia dimasukkan ke dalam penjara dan pintunya dikunci, dia melihat ke arah penjaga pintu, sementara dia bersandar pada pintu dan berkata, "Faduriba bainahum bisuril lahu bab, batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi azab." Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya ada rahmat, di sebelah luarannya daripada situ ada siksa. Artinya Ibnu Taimiyah saat berada di penjara itu dinikmati. Kemudian ingat ayat ini di surah Al-Hadid ayat 13. Dalam penjara itu rahmat, di luar penjara itu adalah azab. Karena redhonya Ibnu Taimiyah dalam menerima ketentuan Allah, maka ia rasakan di dalam penjara itu adalah rahmat Allah Ta'ala. Ibnu Taimiyah datang menemui sultan pada zamannya, yaitu Sultan As-Saljuk. Maka sultan itu berkata kepadanya, "Wahai Ibnu Taimiyah, orang ramai mengatakan bahwa kamu inginkan kerajaan kami." Maka Ibnu Taimiyah tersenyum melaksana seorang yang bangga dengan kalimat la ilaha illallah, yang hanya menginginkan redha Allah dan hari akhir, dan melihat dunia ini sebagai barang yang murah yang tidak standing dengan duduk setengah jam di dalam majlis ilmu dalam masjid. Ibnu Taimiyah berkata, "Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sungguhnya kerajaanmu dan kerajaan nenek moyangmu hanya bagiku tidak lebih dari uang 1 ringgit saja." Oleh karena itu, buku-buku Ibnu Taimiyah tetap diminati, simbolnya tetap ada, dan madrasahnya tetap hidup pada setiap hati seorang muslim, sementara kita tidak pernah mengenal nama Sultan tadi hingga ke hari ini. Allah meninggikan derajat seorang alim tersebut karena dia menyembah Allah, sedangkan nama Sultan dengan para pegawainya dan tentaranya hilang begitu saja, bahkan kita tidak mengenalinya. Kamu tidak akan menemukan seorang yang diuji lalu dia bersabar dan tabah hanya mengharapkan pahala dari Allah semata-mata, melainkan Allah akan meninggikan namanya, mengangkat kedudukannya, dan akhirnya namanya sering disebut dalam doa dan pujian, di antaranya juga mendapat pahala dan juga ganjaran. Muslimin dan muslimah, ya, Allah yang mengaturnya. Ada wali Allah, ya, pada saat hidupnya itu tidak nampak kewaliannya, tapi setelah wafatnya terceritalah keistimewaan ataupun kelebihannya, sehingga orang, ya, ziarah pada kuburnya ataupun ikut serta mendoakannya, dan namanya tetap dikenalinya karena Allah yang memperkenalkannya. Selain pahala yang dijanjikan oleh Allah, juga Allah Ta'ala meninggikan derajatnya di kalangan para malaikatnya, dan kadang Allah menghendaki juga dikenali di kalangan hamba-hamba dari bangsa manusia. Demikian hari ini pelajaran ataupun pengajian kita. Ihfazillah yahfazka. Insyaallah
yang akan datang kita akan sambung tentang faedah-faedah ujian di tajuk yang baru di muka surat 436, dan pagi ini kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbulah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'ul qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya minta maaf. Diakhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.